Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi yang ketiga, yaitu mengenal ruang tajam, pencahayaan, dan komposisi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4 yang terdiri dari Andre Alfredo Gultom dengan NIM akhir 20, Arfan Maulana Ahmad dengan NIM akhir 18, saya sendiri Yoel Anugrah Siagian dengan NIM akhir 22. Kemudian yang terakhir ada Kadek Radev Adnyana dengan NIM akhir 13. Baiklah, di sini kita masuk pada peta konsep kita pada materi kali ini yang terdiri dari pengertian ruang tajam, komposisi, dan pencahayaan. Baiklah, yang pertama kita masuk pada pengertian ruang tajam. Ruang tajam atau depth of field adalah jarak antara objek yang terdekat dengan jarak terjauh yang terlihat tajam atau fokus dalam gambar. Selain memperhatikan ruang tajam, pencahayaan juga suatu hal yang tidak bisa kita pisahkan dalam menghasilkan kualitas gambar yang prima. Setiap lensa dengan angka yang besar atau bukaan diafragmanya lebih kecil, membuat ruang tajam menjadi tambah lebar atau luas. Atau sebaliknya, bukaan dengan angka yang kecil atau bukaan diafragmanya besar akan membuat ruang tajam menjadi sempit. Kemudian kita masuk pada teknik ruang tajam. Yang pertama, teknik ruang tajam sempit atau dove sempit. Teknik ini digunakan bila kita menginginkan objek yang kita foto itu terfokus tajam, sedangkan latar belakang dari objek tersebut tidak fokus atau tidak tajam yang biasa disebut blur. Dove sempit latar belakangnya sempit atau frame foto dipenuhi subjek foto. Yang kedua, teknik ruang tajam luas atau dove luas. Teknik ini digunakan bila kita menginginkan subjek yang kita foto itu berfokus tajam, serta latar belakangnya. Jadi, dalam teknik ini, pemotretan menginginkan semua objek terekam jelas dalam foto tersebut. Dove luas, latar belakang luas frame-nya, subjek masih lebar tidak penuh. Kemudian kita masuk pada teknik ruang tajam. Konsep yang bisa diingat bahwa untuk dove, sempit pergunakan diafragma dengan angka sekecil-kecilnya, atau dengan lubang yang sebesar-besarnya, dan usahakan kamera lebih dekat dengan subjek foto. Sedangkan untuk dove luas, pergunakan angka diafragma yang besar atau lubang diafragma yang kecil. Tanda kutip, dove sempit gunakan diafragma angka kecil, dove luas gunakan diafragma angka besar. Kita masuk pada pencahayaan. Pencahayaan adalah mencahayai film dengan mengontrolan diafragma dan kecepatan ranah. Besar bukaan diafragma menentukan terangnya cahaya yang diteruskan film. Kecepatan ranah atau speed adalah menentukan lamanya sinar menyinari film. Sedangkan fungsi pencahayaan adalah memberikan jiwa pada foto. Kecepatan ranah menentukan lamanya menyinari film. Baiklah, kita masuk pada jenis pencahayaan dalam fotografi. Yang pertama, natural light atau pencahayaan alami. Di sini fotografer memanfaatkan cahaya matahari secara maksimal dalam pemotretannya. Yang kedua, artificial lighting atau cahaya buatan. Fotografer menggunakan sumber cahaya buatan seperti lampu atau studio atau lampu kilat atau bisa dikatakan belit. Yang ketiga, cahaya matahari. Pada penggunaan cahaya ini diperlukan toleransi, pencahayaan yang tepat untuk dapat memanfaatkan cahaya matahari secara maksimal, sehingga bisa menghasilkan foto yang bagus di setiap kondisi cahaya matahari. Kemudian lampu blitz. Lampu blitz adalah alat portable yang berfungsi untuk memproduksi kilat cahaya. Cara kerja blitz berbeda-beda. Makin kuat blitz, maka semakin terang cahaya yang dihasilkannya, serta makin jauh daya jangkauannya. Kekuatan blitz ditentukan oleh angka, makin besar angka, makin kuat blitz tersebut. Kemudian kita masuk pada bagian komposisi. Komposisi adalah rangkaian elemen gambar dalam suatu ruang atau format. Dengan komposisi yang baik, foto akan lebih efektif menampilkan pesan pembuatannya dan menimbulkan dampak yang lebih kuat. Pemilihan komposisi merupakan pilihan pribadi fotografer,
Mungkin tidak akan pernah ada kamera memberi tanda jangan memotret dengan komposisi yang salah. Yang pertama, penempatan objek. Dalam fotografi, ada aturan untuk menempatkan objek dalam posisi yang tepat, sehingga menghasilkan foto dengan komposisi yang seimbang. Aturan tersebut terkenal dengan sebutan aturan sepertiga atau rule of third. Aturan sepertiga atau rule of third ini adalah menempatkan objek utama atau subjek sepertiga bagian dari daerah gambar atau frame yang bisa sebelah kiri atau sebelah kanan, baik horizontal atau berdiri maupun vertikal atau mendatar untuk mendapatkan posisi yang baik. Yang kedua, garis. Garis merupakan elemen desain gambar tertua. Garis yang penting adalah garis yang membentuk tepi bingkai gambar, karena garis ini yang mengisolasi bidang gambar yang direkam dari seluruh adegan. Yang ketiga, kedalaman. Untuk menambah kesan 3 dimensi dalam gambar 2 dimensi, diperlukan suatu kedalaman atau perspektif yang akan menimbulkan ilusi jarak dengan menciptakan ruang yang tidak ada dalam bidang gambar. Keempat, keseimbangan. Dalam sebuah foto diperlukan keseimbangan visual. Keseimbangan formal dihasilkan jika dengan ukuran atau berat visual sama ditempatkan di setiap sisi gambar atau subjek utama berada di pusat gambar. Dan yang kelima, irama. Satu komposisi yang baik mempunyai kesatuan. Hal ini dapat diperkuat dengan rama yang berbentuk pengulangan garis, tekstur, bentuk dan warna dalam. Yang keenam, format. Setiap kamera memiliki ukuran dan bentuk format yang berbeda-beda. Secara garis besar, bentuk format kamera ada dua, yaitu format persegi atau rectangle dan bujur sangkar atau squirrel. Namun yang akan diuraikan di sini hanya format persegi, karena format bujur sangkar biasanya hanya terdapat pada kamera format medium. Format persegi sendiri terdiri dari dua, yaitu persegi mendatar, dikenal dengan format horizontal atau landscape, dan format persegi tegak dikenal dengan format vertikal atau portrait. Format yang horizontal bersifat dinamis karena mata akan bergerak melihat dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Baiklah, kita sampai pada kesimpulan pada materi kali ini. Ruang tajam adalah jarak antara objek terdekat dan terjauh yang terlihat tajam dalam gambar. Bukaan diafragma besar membuat area tajam lebih luas, sedangkan bukaan gambar kecil membuat area tajam lebih sempit. Pencahayaan pengontrol kecerahan gambar, sementara fungsi estetika memberikan emosi pada foto dan menyoroti atau menyembunyikan detail objek. Blitz adalah alat portable berfungsi memproduksi kelihatan cahaya. Kekuatan blitz ditunjukkan oleh angka. Makin besar angka, makin kuat blitz tersebut. Blitz yang baik biasa ditentukan pada kekuatan dan jangkauan sinarnya, serta singkatnya durasi. Dan yang terakhir, komposisi adalah rangkaian elemen gambar dalam suatu ruang atau format. Dengan komposisi yang baik, foto akan lebih efektif dalam penyampaian pesan. Yang bisa menjadikan pedoman dalam mengatur komposisi adalah yang pertama penempatan, yang kedua garis, yang ketiga kedalaman, yang keempat keseimbangan, yang kelima irama, dan yang terakhir format. Sekian dari kami kelompok 4. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Dan akhir kata saya sampaikan, Om Santi 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 Om. Terima kasih.